take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Italiano berjaya di MotoGP Qatar 2023, Fabio Di Giannantonio juaranya, bos Ducati menyesal pecat sang juara. Rider Italia berjaya di MotoGP Qatar 2023, Fabio Di Giannantonio menjadi pemenang, disusul Francesco Bagnaia dan Luca Marini. Seri ke-19 MotoGP musim ini digelar di sirkuit Lusail, Qatar, Senin, 20 November 2023, malam WIB. Luca Marini memulai balapan sebagai pole sitter. Bagnaia memimpin balapan di mayoritas race, namun, Francesco Bagnaia 63 disalip Di Giannantonio pada 3 lap terakhir. Di Giannantonio akhirnya sukses finish pertama di MotoGP Qatar 2023, ini menjadi kemenangan pertama dalam karirnya di kelas Premier. Bagnaia menempati P2 di MotoGP Qatar 2023, Luca Marini naik ke P3, memastikan semua podium diisi rider Italia. Jalannya pertandingan, Pecco Bagnaia langsung merebut posisi terdepan setelah race dimulai. Jorge Martin tertinggal di urutan ke-8. Martin mulai merangkak ke posisi 6 memasuki lap ketiga. Bagnaia masih di urutan terdepan mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Marini. Brad Binder menyodok ke posisi 3 mengungguli Alex Marquez dan Marini. Martin bersaing dengan Marc Marquez dalam perebutan P6. Persaingan urutan ke-6 semakin sengit dengan kehadiran Maverick Vinales. Ketiganya tertinggal cukup jauh dengan rider di depannya. Vinales menyalip Martin di lap ke-10. Marquez turut menyalip Martinator dan mengklaim posisi ke-7. Fabio Quartararo menyalip Marquez dan Martin, sekaligus merebut posisi ke-7. Bagnaia masih memimpin balapan di depan, disusul Di Giannantonio dan Brad Binder. Di Giannantonio semakin mendekat di belakang Bagnaia. Rider tim Gresini Racing itu bahkan nyaris menyalip Francesco Bagnaia 63 di lap ke-17. Di Giannantonio akhirnya menyalip Bagnaia di lap ke-19. Bagnaia justru melebar di turn 1 memasuki lap ke-20. MotoGP Qatar 2023 berakhir untuk kemenangan Di Giannantonio. Bagnaia di urutan kedua, sedangkan posisi ketiga ditempati Marini. Hasil buruk diterima pesaing gelar juara MotoGP 2023, Jorge Martin. Rider tim Pramac Ducati itu finish di urutan ke-10 sehingga poinnya tertinggal 21 angka dari Bagnaia di puncak klasemen. Marc Marquez terlihat melakukan aksi towing di sela-sela Q1 ke murid Valentino Rossi, Franco Morbidelli. Begini aksi Marquez saat towing di belakang Morbidelli itu. Marc Marquez lagi-lagi kedapatan melakukan towing. Kali ini aksi towing itu dilakukan The Baby Alliance tepat di belakang rider jebolan VR46 Riders Academy, Franco Morbidelli. Dalam unggahan di akun X MotoGP, Marquez tampak hendak membuntuti Morbidelli saat hendak keluar pit untuk melakukan Q1. Dalam video terlihat Marquez melambatkan laju motornya di samping Morbidelli. Namun tiba-tiba Morbidelli berhenti dan menurunkan kakinya. Marquez sempat ikut Morbidelli berhenti sebentar sebelum akhirnya keluar pit lebih dulu. Tak habis sampai di situ, di sela-sela Q1, Marquez kembali kedapatan towing Morbidelli. Morbidelli yang menyadari terlihat sedikit kesal dengan Marquez. Hal itu langsung dikecam Morbidelli dan akhirnya memberikan sindiran lewat gestur paling aneh di MotoGP. Marc Marquez yang kedapatan towing di belakang Morbidelli akhirnya dikasih petikan jari oleh Morbidelli. Gestur itu disebut seperti Morbidelli sedang kedapatan bermain dengan anjing peliharaan. Adapun aksi towing Marquez itu bukan tanpa alasan. Morbidelli memang menjadi yang tercepat kedua saat sesi free practice 2 dalam kurung FP2 tepat di bawah rekan setimnya Fabio Quartararo. Tak heran kalau Marquez ingin mendapatkan slipstream agar mendapatkan catatan waktu lebih cepat. Seperti diketahui, teknik slipstream memanfaatkan area dengan tekanan udara lebih rendah di belakang pebalap lain demi mengurangi hambatan. Seiring kendaraan melaju cepat, kendaraan itu akan menghadapi hambatan udara yang menampar dari depan. Makanya, sistem aerodinamika terbaik dibutuhkan para pebalap untuk bisa memecah hambatan angin dengan sempurna sehingga bisa melaju lebih cepat lagi. Teknik slipstream bisa diterapkan oleh pebalap yang posisinya di belakang pebalap lainnya. Pebalap itu bisa membuntuti pebalap di depannya yang sudah memecah angin di depan.
Aksi towing Marquez memang berapa kali disorot. Sebelumnya, rider kelahiran Cervera itu memang tak menampik bahwa dirinya memiliki kelebihan untuk memanfaatkan slipstream tersebut. Kamu harus menggunakan kelebihan yang dimiliki dan salah satu kelebihan yang saya miliki adalah ketika saya berada di belakang seseorang, saya mudah mengikutinya. Beberapa rider tidak bisa menggunakan slipstream karena mereka tidak tahu cara berkendara di belakang pebalap lain, ujar Marquez belum lama ini. Sayangnya aksi towing Marquez di Q1 MotoGP Sepang tak berbuah manis. Beberapa menit jelang Q1 berakhir, dia tersungkur di gravel dan tak dapat melanjutkan sesi tersebut. Alhasil dia tak bisa menembus Q2 dan harus puas memulai balapan dari posisi ke-20. Morbidelli pun tak bisa lanjut ke Q2 lantaran hanya menjadi tercepat kelima di sesi Q1. Dengan demikian Morbidelli bakal memulai balapan dari posisi ke-15. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez secara dramatis menjadi yang tercepat pada sesi praktis latihan MotoGP Malaysia 2023. Alex Marquez menorehkan catatan waktu terbaik dengan 1 menit 57,823 detik pada sesi yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, Jumat, 10 November 2023. Adapun Jorge Martin, Prima Pramac Racing, dan Jack Miller, Red Bull KTM, berada di posisi kedua dan ketiga. Sesi praktis dimulai, Marc Marquez langsung menjadi yang tercepat dalam percobaan pertama dengan catatan waktu 1 menit 59,515 detik. Awal yang cukup baik bagi Marquez karena mengalami peningkatan daripada sesi pagi hari yang hanya membukukan waktu 2 menit 01,110 detik. Adik Marc Marquez, Alex Marquez tak mau ketinggalan unjuk gigi di sesi praktis yang baru berjalan 10 menit. Dia mengambil posisi teratas dengan raihan 1 menit 58,705 detik. Sementara nasib kurang baik kembali dialami pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro setelah motornya terbakar pada sesi FP1. Espargaro terjatuh di tikungan 1 karena mengalami low side crash. Adapun Fabio Quartararo ikut memanaskan persaingan dengan berhasil menembus posisi 3 besar. Peningkatan juga dialami pemenang GP Malaysia musim lalu, Francesco Bagnaia berhasil naik ke posisi 5 besar usai hasil kurang baik didapatnya pada sesi FP1. 20 menit berjalannya sesi, Jorge Martin kembali menunjukkan tajinya untuk mengambil alih posisi teratas. Martin baru mencatatkan waktu tercepat setelah melalui 8 putaran dengan 1 menit 58,523 detik. Apes bagi Alex Espargaro yang harus terjatuh untuk kedua kalinya pada sesi praktis kali ini. Dia mengalami low side crash di tikungan 9. Tersisa 20 menit, pembalap Aprilia, Maverick Vinales merangsek ke posisi 3 besar dengan menggusur Marc Marquez. Adapun posisi Bagnaia masih belum aman karena mulai banyak pembalap lainnya yang berhasil menembus ke 10 besar. Brad Binder yang akhirnya berhasil mengkudeta posisi pertama milik Jorge Martin. Momen itu tak berlangsung lama, Binder kembali turun usai Fabio Quartararo melesat dengan catatan lap 1 menit 58,399 detik. Binder tak mau kalah, dia langsung mempertajam catatan waktunya untuk kembali menjadi yang tercepat sementara dengan 1 menit 58,310 detik. Persaingan semakin memanas di 10 menit terakhir, Alex Marquez menjadi yang teratas lagi dengan catatan waktu 1 menit 58,227 detik. Sementara Alex Espargaro benar-benar kesulitan usai harus terjatuh untuk keempat kalinya pada sesi praktis. Dramatis di sesi flying lap terakhir, Martin menunjukkan kecepatannya untuk kembali menjadi yang teratas dengan catatan lap 1 menit 57,997 detik. Di saat Martin hampir menjadi yang tercepat, posisi teratas berhasil dikudeta Alex Marquez lagi. Alex Marquez akhirnya menjadi yang tercepat 1 menit 57,823 detik. Adapun Marc Marquez harus keluar dari zona aman 10 besar. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kehadiran Marc Marquez ke Gresini Racing yang merupakan tim pelanggan Ducati dinilai akan membawa dampak pada musim depan.
Kepindahan Marquez ke Gresini Racing masih menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar, pengamat hingga mantan pembalap. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut mulai musim 2024 mendatang sudah resmi tidak menjadi bagian dari Repsol Honda lagi. Marquez menjadi keluarga besar Ducati dengan membalap untuk Gresini Racing dengan kontrak selama 1 musim. Keputusan peraih 8 gelar juara dunia itu untuk pindah tidak bisa dilepaskan dari situasi Honda saat ini. Tim pabrikan asal Tokyo, Jepang tersebut masih belum mampu mengembangkan RC213V menjadi lebih kompetitif lagi. Berlabuhnya Marquez ke Gresini Racing juga menjadi sorotan Andrea Iannone yang baru saja menuntaskan masa hukuman kasus doping. Rider asal Italia itu juga akan menjadi joki motor Ducati bersama tim Gulliven untuk ajang World Superbike, WSBK, musim depan. Di sela-sela persiapan menghadapi musim depan, The Maniacio memiliki pandangan sinis terhadap Marquez. Iannone menganggap bahwa kedatangan Marquez berpotensi menghadirkan sebuah kekacauan untuk Ducati. Pembalap asal Spanyol itu dikhawatirkan akan mengacaukan semua sistem yang sudah dibuat Ducati mengingat karakternya yang berani. Dia segera akan membuat kekacauan, kami sudah merasakan hal itu pada balapan pertama, itu cara dia melaju dan itulah kebenarannya, ucap Iannone. Lebih lanjut, Iannone juga memperingatkan Marquez untuk tidak berlebihan dalam menunjukkan sikap baik di dalam atau di luar lintasan. Bagi Iannone, Marquez tidak akan mudah menaklukkan Ducati Desmosedici meski memiliki bakat luar biasa sebagai seorang pembalap. Ducati punya pengalaman dan jika Marquez melebih-lebihkannya, itu akan merugikan dia sendiri, kata Iannone. Memang benar dia bisa melaju dengan cepat tapi itu tidaklah mudah, imbuhnya, dilansir dari laman Corse di Moto. Sentilan dari Iannone tersebut kepada sosok yang identik dengan nomor 93 itu bukanlah hal yang asing. Pasalnya, selama ini, Iannone telah memiliki reputasi sebagai pembalap yang ditakuti oleh Marquez ketika masih berada di MotoGP. Hal itu sempat dilontarkan oleh pengamat MotoGP kondang asal Italia, Carlo Pernat. Tapi harus dikatakan bahwa Marquez selalu bilang Iannone adalah satu-satunya pembalap yang ditakutinya, kata Pernat, dilansir dari Gipone. Sementara itu, sensasi luar biasa dirasakan Iannone saat menggeber motor Ducati Panigale V4R dalam tes pramusim WSBK di sirkuit Jerez, Spanyol. Momen tersebut menjadi momen pertama Iannone beraksi di atas motor lagi usai hiatus akibat sanksi selama 4 tahun atau sejak MotoGP Malaysia 2019. Luca Marini diincar HRC, tidak menutup kemungkinan gabung Repsol Honda. Luca Marini yang notabene adik dari Valentino Rossi itu sedang menjadi perbincangan hangat di MotoGP. Pembalap Muni VR46 itu, kini disebut akan beralih ke HRC setelah adanya rumor tawaran dari pabrikan Jepang. Tentu saja, ini menjadi rumor yang panas, mengingat dia ini merupakan adik dari Rossi yang terkenal memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Honda di masa lalu. Tapi menurut Luca Marini, itu tidak menjadi suatu alasan untuk tidak bisa hengkang ke Honda. Bahkan Luca Marini dengan tegas sangat senang jika rumor Honda tertarik pada dirinya. Ya, jika rumor itu benar, saya akan senang, ungkapnya dari motosan.es. Tapi saya sudah punya kontrak dengan VR46 dan saya tidak punya klausul apapun untuk dieksploitasi. Bagaimanapun, saya puas dengan hasil yang kami capai bersama tim dan pada tahun 2025 kami bertujuan untuk terus melanjutkan ke arah ini, sambungnya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan dirinya bisa saja bergabung dengan HRC. Dalam konteks ini, dia siap ditaruh di tim Repsol Honda sebagai pengganti Marc Marquez yang hengkang dari Honda. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.